Lamine Yamal resmi warisi nomor 10 legendaris milik Barcelona. Lamine Yamal resmi mewarisi nomor punggung 10 milik Barcelona yang sebelumnya dikenakan oleh legenda hidup yakni Lionel Messi. Pemain muda 18 tahun itu menyatakan tekadnya untuk bisa menciptakan sejarah sendiri tanpa terbebani dari warisan besar yang ditinggalkan sang maestro asal Argentina tersebut. Yamal bukan sekedar pemain biasa sejak debutnya di usia 15 tahun yang telah mencetakkan 25 gol dalam lebih dari 100 penampilan. Dicoret dari Liga Eropa, Crystal Palace banding ke CAS. Crystal Palace tidak terima dicoret dari Liga Eropa. The Gales pun mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Palace diturunkan ke Conference League, menyusul dualisme kepemilikan dari tim. Keputusan ini membuat Crystal Palace berang, mengingat Textor sudah mundur dari Crystal Palace di awal Juli, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan Lyon. Apalagi Textor tidak lagi jadi pemilik saham mayoritas di Lyon saat ini. Baru gabung Fenerbahce, Duran sudah bikin masalah. John Duran sudah bikin masalah tak lama setelah bergabung dengan Fenerbahce. Pemain Kolombia itu tidak datang di sesi latihan pertamanya. Hal ini membuat murka pelatih Fenerbahce yakni Jose Mourinho yang menilai Duran tidak menghormati tim dengan sikapnya tersebut. Dia memastikan Duran akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Manchester United rilis jersey tandang mereka yang baru. MU secara resmi memperkenalkan jersey tandang mereka untuk musim depan. Kostum anyar ini menampilkan dominasi warna putih dengan desain bernuansa klasik yang membangkitkan memori era awal 1990-an. Kreasi Adidas ini terinspirasi dari jersey tandang ikonik setan merah di tahun 1992 yang terkenal berkat motif kepingan salju khas dari Manchester United. Brand ternama ramaikan tender jersey Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan 7 brand ternama meramaikan tender aparel baru jersey Timnas Indonesia. Di antaranya Adidas dan juga Puma ikut serta. Diketahui ada Adidas, Puma, Kelme dan juga Warix yang jadi merek ternama luar negeri yang bakal ikut serta. Sementara brand lokal ada Erspo yang masih ingin kembali menjadi aparel resmi Timnas, dan 2 brand lainnya yakni Masaki dan juga Riors. Hasil drawing round keempat kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia sudah keluar. Timnas Indonesia bakal segrup dengan Irak dan juga Arab Saudi. Hasil pengundiannya, Timnas Indonesia berada dalam grup B bersama Irak dan juga Arab Saudi. Sementara grup A ada Oman, Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Dan round keempat kualifikasi Piala Dunia Asia siap digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. PSSI copot Satoru Mochizuki dari pos pelatih Timnas Putri. PSSI telah mencopot Satoru Mochizuki dari pos pelatih Timnas Putri Indonesia. Dikabarkan coach Satoru nantinya akan menempati posisi baru. Sosok asal Jepang itu lebih fokus dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Satoru juga diharapkan bisa membantu dalam membangun roadmap yang tepat bagi sepak bola putri Indonesia. Luis Diaz siap angkat kaki dari Liverpool. Penyerang Liverpool yakni Luis Diaz sudah memutuskan sikap mengenai masa depannya. Pemain asal Kolombia ini dikabarkan membuka peluang untuk meninggalkan Anfield di musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu dianggap sudah meraih segalanya bersama Liverpool. Oleh karena itu, ia merasa saat ini saat yang tepat untuk mencari pengalaman baru dalam karirnya. Sementara itu, Liverpool dikabarkan sudah mulai bersiap jika Diaz benar-benar pergi asalkan ada harga yang sesuai. Klub Inggris ini bakal jadi pelabuhan karir baru dari Garnacho. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Garnacho. Winger muda ini dikabarkan masih berpeluang bermain di Premier League di musim depan. Menurut laporan dari The Daily Mail, klub yang tertarik mendatangkan Garnacho adalah Aston Villa. The Villains dikabarkan telah menghubungi agen dari sang pemain. Mereka berusaha meyakinkan Garnacho untuk bergabung ke Villa Park di musim panas ini. Di sisi lain, Villa juga sedang mempersiapkan penawaran resmi untuk Manchester United. Mereka berharap bisa menyelesaikan transfer ini dengan cepat.
Ole Gunnar Solskjaer ingin bawa pemain MU ini ke Turki. Mantan pelatih MU yakni Ole Gunnar Solskjaer baru-baru ini dikabarkan menghubungi klub lamanya yakni Setan Merah. Pelatih asal Norwegia itu disebut ingin membawa salah satu pemain Setan Merah ke klub barunya tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Jadon Sancho, winger Inggris yang dulu dibeli Solskjaer dari Borussia Dortmund. Pelatih 50 tahun itu meyakini Sancho bisa memberikan warna baru bagi lini serang milik Besiktas. Karena Sancho dinilai cocok dengan gaya bermainnya dan MU dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian dari Jadon Sancho. Inter Milan jadikan pahlawan Atalanta prioritas utama. Inter Milan mulai memfokuskan perhatiannya kepada bintang Atalanta yakni Ademola Lookman untuk memperkuat lini serang. Pemain asal Nigeria itu kini berada di urutan teratas dalam daftar incaran milik Nerazzurri. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Lookman dianggap sebagai kepingan terakhir dalam proyek lini depan milik Inter. Pelatih Christian Cifu ingin menambah variasi serangan dengan pemain yang lincah, cepat dan mampu bergerak di banyak area. Dan Lookman dinilai cocok dengan kebutuhannya tersebut. Dicampakkan Napoli, Darwin Nunez merantau ke Arab Saudi. Ada kabar baru seputar masa depan dari Darwin Nunez. Striker Liverpool ini dikabarkan lebih mungkin hijrah ke Arab Saudi di musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, masih ada klub yang berminat kepada Nunez kali ini dari Arab Saudi. Sejumlah tim dari Saudi Pro League sedang mencari striker yang baru untuk musim depan, dan Nunez disebut masuk dalam daftar incaran mereka. Klub Arab Saudi dikabarkan siap membayar mahal untuk sang pemain. Liverpool pun disebut terbuka melepasnya ke Timur Tengah. Perkuat lini pertahanan AC Milan bajak pemain Real Madrid. AC Milan dikabarkan telah menemukan kandidat pengganti dari Theo Hernandez. Rossoneri disebut sedang berupaya mendatangkan Fran Garcia dari Real Madrid dalam waktu yang dekat. Kabarnya Milan memiliki peluang besar untuk bisa mendapatkan Garcia musim panas ini. Dengan kedatangan Alvaro Carreras di Real Madrid, posisi Garcia semakin terdesak. Dengan sisa kontrak 2 tahun di Madrid, bek kiri itu diperkirakan bisa diboyong ke San Siro dengan harga sekitar 20 juta euro. Akan coba bawa striker tajam Bundesliga ini ke Manchester United. Spekulasi baru muncul seputar masa depan Benjamin Sesko. Striker RB Leipzig ini dikabarkan sedang dalam proses menuju Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Akan Sesko disebut sengaja mendekati MU karena mengetahui klub tersebut sedang aktif mencari striker yang baru. Setan Merah membutuhkan penyerang segar setelah performa kurang memuaskan dari Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Chelsea kini bidik bintang milik Aston Villa. Chelsea kini mengarahkan pandangan mereka kepada target baru untuk menguatkan skuad mereka. Bintang muda berbakat Aston Villa yakni Morgan Rogers menjadi incaran mereka. Pemain 22 tahun tersebut menunjukkan performa yang memukau di bawah bimbingan Unai Emery dan telah menjadi figur krusial dalam lini serang milik Aston Villa. Rogers membuktikan kualitasnya secara konsisten sepanjang musim yang lalu. Dengan estimasi harga yang mencapai 92 juta euro, transfer ini tentu bukan keputusan yang mudah. Resmi tinggalkan Chelsea, Georgi Petrovic gabung dengan Bournemouth. Bournemouth telah mengamankan tanda tangan penjaga gawang Chelsea yakni Georgi Petrovic dalam kesepakatan senilai 25 juta pound sterling. Pemain asal Serbia ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan menjadi rekrutan ketiga The Gunners di musim panas. Kehadirannya diyakini akan mengisi posisi kiper utama Bournemouth setelah kembalinya Kepa Arrizabalaga ke Chelsea dan hinggangnya kiper asal Spanyol itu ke Arsenal dengan nilai transfer 5 juta euro. Francisco Conceição dipermanenkan oleh Juventus. Juventus akhirnya mengamankan jasa Francisco Conceição secara permanen dari FC Porto. Nilai transfer total mencapai 32 juta euro dan akan dibayar dalam 4 tahap pembayaran. Kesepakatan ini tercapai setelah proses negosiasi insentif antara kedua belah pihak. Transfer diselesaikan sebelum klausul rilis sang pemain naik secara otomatis. Menurut Ogojo dan juga Sky Sport Italia, Bianconeri akan mencicil biaya transfer senilai 8 juta euro sebanyak 4 kali. MU incar bek kiri milik Brighton.
Manchester United tengah bergerak aktif di bursa transfer kali ini dan fokus utama klub ini tertuju kepada sektor bek kiri yang dinilai masih perlu untuk diperkuat. Salah satu nama yang masuk radar adalah Pervis Estupiñán. Bek asal Ekuador tersebut tampil konsisten di Premier League sejak bergabung di tahun 2022. Menurut laporan dari Talksport, MU sudah melakukan komunikasi awal dengan perwakilan Estupiñán dan Brighton sendiri dikabarkan tidak keberatan melepas Estupiñán. Terbuang dari MU, Rashford kini malah dilirik oleh Liverpool. Liverpool disebut tengah membuka peluang untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford dari rival abadinya yakni MU di bursa kali ini. Menurut laporan dari Daily Mail, penyerang MU itu bakal dijadikan alternatif jika upaya memboyong Alexander Isak dari Newcastle United tak membuahkan hasil. Tapi sebelumnya dilaporkan enggan melepas pemain Swedia itu meski Liverpool siap menggelontorkan dana yang ekstra besar. PSG dikabarkan siap pecahkan rekor dunia untuk Cole Palmer. Bintang Chelsea Cole Palmer baru-baru ini dikaitkan dengan kemungkinan pindah dalam transfer dunia yang memecahkan rekor. Menurut laporan dari VHS, manajemen PSG disebut-sebut tengah merencanakan langkah ambisius untuk bisa mendatangkan Cole Palmer. PSG dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 250 juta euro yang akan memecahkan rekor transfer dunia saat ini, yang sebelumnya dipegang oleh PSG dengan pembelian Neymar dari Barcelona di tahun 2017 yang lalu senilai 222 juta euro.